Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Juli 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dahulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja move ke kondisi ISG, di mana hari ini ISG closing di harga 6.886 setelah berhasil breakout dari resisten 6732. Ternyata adanya rebound ya di sini. Reboundnya juga cukup oke. Menurut saya targetnya masih ada gap ya. Untuk ISG masih ada gap di harga 7174. Ini masih ada gap. Kalau saya lihat masih ada gap kecil. Seharusnya itu bisa menjadi target kita. Sementara juga sudah berhasil retesting EMA 90 Ether. Kalau memang dia membuat swing high valid, ya kita bisa exit lagi di market. Karena kita masih belum tahu nih kondisi inflasi kita sebagai parahnya gimana. Kalau memang begitu parah, ya ada kemungkinan market akan drop. Oke, jadi dengan kondisi sekarang, better wait and see. Gitu ya untuk kondisi composite. Kita lanjut, di sini ada beberapa saham. Ada saham BP. Nah, untuk BP sudah saya warning ya, kapan hari? Kemarin hari Selasa kalau nggak salah. Kalau memang berhasil breakout dari trend line, breakoutnya nggak nanggung-nanggung dan memang breakout, harganya closing di 152 dengan persentase plus 8%, diiringi keesokan harinya atau hari ini malah terbang 21%, bahkan tadi sempat menyentuh harga 197. Target Fibonacci di 167 saya sudah berhasil ditembus, dan malah menuju target Fibonacci saya yang kedua, yaitu di harga 182. Sementara harga setelah retesting EMA 21 memang bergerak naik dan adanya rejection, di mana bagus. Jadi BP ini masih berpotensi bergerak up. Secara tren ini dalam kondisi strong uptrend dan masih bullish. Volume juga meningkat, namun tadi adanya rejection di harga 197. By technical, 213 ini masih belum dicapai ya. Resisten 213 ini masih belum tercapai, jadi menurut saya masih ada peluang untuk bergerak menuju 213 dan kita masih bisa pantau untuk BP ya. Kalau yang mau buy on weakness ya bisa diatur sendiri, better buy on weakness atau buy on breakout, jadi jangan di tengah-tengah. Itu saran dari saya. Kita coba cek by broker summary. Untuk BP terlihat ya bahwa adanya akumulasi dari pihak II kurang lebih 2,9 juta lot, total value 51 miliar dengan rata-rata 179,6. Jadi II ini pun masih punya rata-rata 179,6. Oke ya. Dimana AK juga masih akumulasi kurang lebih 30 miliar di harga 181,2. Yang paling banyak distribusi terlihat paling mencolok ada CP ya, kurang lebih 34M, rata-rata 179,2. Jadi untuk BP semoga saja bisa dapat gambaran, berhubung juga ini volume juga cukup tinggi ya, better dengan kondisi sekarang seharusnya jangan malah buy on close ya. Menurut saya buy on weakness, either itu kalau dia koreksi ke EMA 21 atau EMA 34, karena otomatis kalau memang banyak yang nyangkut di atas ini sedikit berbahaya. Kalau bisa jual cepat ya bagus, tapi kalau malah buy on close ya saya kurang rekomend. Gitu ya untuk BP. Kita lanjut, di sini ada saham Inco. Nah, untuk Inco juga hari ini naik
di harga 5.700 dengan persentase plus 9,62%. Nah, terlihat ya bahwa Inco juga menunjukkan adanya rebound dan adanya swing low valid. Kondisi EMA21 sudah berhasil di breakout, EMA21 ya berhasil di breakout, dan untuk EMA34-nya sementara belum berhasil retest, dan menurut saya masih ada potensi untuk menuju EMA90 di harga 6.186. Itu by moving average exponential. Kalau kita coba cek by technical, bisa terlihat ya bahwa memang sebenarnya Inco ini masih ada potensi untuk menuju ke harga 6.075 atau 6.900. Ya, dengan ini kita bisa mentargetkan kurang lebih Inco targetnya di berapa. Oke ya. Jadi semoga saja bisa bermanfaat, dan kalau saya lihat juga volume hari ini juga cukup meningkat. Semoga saja masih bisa rebound menuju target either 0,618 atau 0,382. Gitu ya untuk Inco. Semoga saja dapat gambaran. Next, di sini ada saham Antam. Antam closing di harga 17.80 dengan persentase plus 6,27%. Terlihat ya bahwa Antam memang sudah berhasil closing tepat di EMA21 di garis biru, dan menurut saya kalau memang Antam seumpamanya berhasil berekor EMA21, ada potensi untuk lanjut naik menuju EMA34 di garis oranye. Ya, kalau memang masih bisa bertahan di atas EMA21 atau di main area di kotak ungu ini 16.75 hingga 18.15, maka ada potensi untuk bergerak up sama seperti Inco, yaitu bergerak naik at least ya, seharusnya at least kesentuh lah di EMA34 kurang lebih di harga 1.900. Seharusnya masih ada peluang untuk menyentuh ke sana. Berhubung juga Antam sudah koreksi cukup dalam ya. Nah, ini 1970 seharusnya bisa tercapai. Semoga saja ya untuk Antam, karena juga sudah turun cukup dalam, kita mengharapkan bisa rebound lebih tinggi lagi, karena masih ada gap di atas yang perlu ditutupi oleh emiten yang satu ini. Jadi untuk Antam mungkin prospek by technical ya demikian dahulu. By fundamental sih menurut saya masih oke-oke saja ya, nggak ada masalah kok. Gitu ya untuk Antam. Kita lanjut, di sini ada saham Inco. Inco sudah. Next di sini ada saham Harum. Harum juga terlihat adanya rebound, hari ini naik 5%, jadi cukup oke ya, sebenarnya cukup oke. Volume juga masih volatile, adanya pattern double bottom ya di sini. Adanya pattern double bottom menurut saya masih ada potensi untuk bergerak naik menuju EMA34-nya kurang lebih di harga 1.670. Jadi masih ada kesempatan untuk Harum bergerak up menuju EMA34-nya. Kalau memang bagus ya, maka ada potensi untuk bergerak up juga menuju EMA90 di garis hitam at least di harga 1.900 hingga 1.920. Gini ya, gitu ya. Jadi ini beberapa garis sudah dari garis season dan satu demand. Ini saya berikan berdasarkan Fibonacci retracement yang sudah saya tentukan. Semoga saja bermanfaat. Kita lanjut langsung. Di sini ada saham MDKA. Untuk MDKA juga hari ini naik ya, kurang lebih 6%. Dan kalau saya lihat harganya sudah berhasil breakout EMA21 ya. Sudah berhasil breakout EMA21 dan bertahan ya. Bertahan, sebentar, sorry. Terlihat harganya bertahan, kita coba cek by Fibonacci retracement. Yes, ini masih ada peluang untuk bergerak naik menuju 4150, itu target pertama. Target kedua juga bisa di 4660. Seharusnya menurut saya masih ada potensi untuk bergerak up menuju 4660 ya untuk MDKA. Jadi kita tunggu saja untuk MDKA dengan kondisi sekarang bisa wait and see dan hold ya. Bisa wait and see dan hold karena masih ada peluang nih untuk bergerak up menuju 4650. Gitu untuk MDKA ya. Kita lanjut langsung, di sini ada saham Akra. Untuk Akra hari ini terkoreksi minus 1,82%. Terlihat ya dari kondisi stokastik momentum ini tajam, jadi berpotensi untuk dead crossing. Kalau saya lihat ya ini ada peluang untuk melemah. Ya, ada peluang untuk melemah di Akra ini karena juga sudah reject terus di harga 1105 dan memang hari ini malah closing di 1080. Hal ini menunjukkan memang ada potensi pelemahan harga, either itu
di EMA 90 dia reject dulu baru bisa naik, atau bahkan bisa ke 885 lagi untuk retesting atau double retest demand area. Jadi untuk Akra menurut saya sih dengan kondisi sekarang yang bisa exit atau taking profit ya better di taking profit dahulu. Nanti kalau mau entry ya bisa tunggu saja, buy on breakout atau buy on weakness bisa diatur. Jelas buy Bollinger Band sih untuk buy on weakness-nya atau lower band bisa di daerah 915-an ya. Gitu untuk Akra setelah menyentuh upper band langsung terkoreksi. Gitu ya. Apakah ada kemungkinan besok diangkat naik ya? Kita belum tahu kondisi market seperti apa. Yang jelas sudah saya gambarkan bagaimana gambaran besarnya. Gitu untuk Akra. Lanjut, di sini ada saham SMDR. SMDR closing di harga 2860 dengan persentase plus 2,88%. Ini ya kalau teman-teman notice SMDR ini merambat memang pergerakannya naik ya. Merambat pergerakannya naik dengan alasan menurut saya untuk menutupi gap di harga 2980. Jadi ada potensi untuk SMDR ini bergerak naik hingga nanti harganya menyentuh 2980. Kita nggak tahu nanti bahkan bisa jadi market maker-nya membuat posisi atau opening di 2980 langsung dibanting turun untuk menutupi gap ini. Ya kita masih belum tahu. Yang jelas ada potensi untuk bergerak naik atau harganya menyentuh area critical ini. Jelas ya, kalau kita tahu SMDR juga sempat viral kapan hari adanya rejection di EMA 90, ini menjadi good news ya, menjadi good news by technical. Jadi untuk SMDR sebenarnya jangan diambil dari sisi negatifnya, kita coba cek dari positifnya ya. Oke ya, jadi untuk SMDR segitu dahulu. Lanjut, di sini ada beberapa emiten juga, ada sama ASA. Untuk ASA juga baru IPO, cek dahulu ya by broker summary, karena by technical juga masih kurang efisien. ASA terlihat adanya akumulasi dari YP, FZ, dan NI, BK juga, kurang lebih rata-ratanya 322,5, 321,9, 320,9, dan juga 322,7. Itu yang top akumulator pada perdagangan hari ini. Top distributor dipegang oleh AN, EP, CC, dan XA. Jadi untuk ASA ini semoga saja bisa dapat gambaran. Ada top akumulator dan top distributor yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Kita lanjut, di sini ada saham Mbappe. Oke, untuk Mbappe kalau saya lihat sekilas ini masih bergerak ranging terlebih dahulu ya. Nih perhatikan, setelah dia drop dan masih ada gap di harga 6925, ini gapnya masih belum berhasil untuk ditutup, dan menurut saya harga dari Mbappe ini masih bergerak ranging saja dengan price 6.200 hingga 6.600. Oke, apakah hari ini sudah breakout, sudah terkonfirmasi? Menurut saya masih belum. Ya, jadi saya rasa ini masih belum terkonfirmasi breakout. Tunggu ketika Mbappe berhasil breakout 6750 baru bisa diangkat naik. Selama Mbappe belum berhasil untuk breakout harga 6750 untuk posisi closingnya, menurut saya masih sedikit berat untuk diangkat naik. Bahkan kalau memang closingnya masih di bawah 6750 dengan kondisi sekarang, maka ada potensi untuk bergerak turun menuju 6200. Tapi kalau memang breakout 6750, ada kemungkinan nggak tanggung-tanggung naiknya bisa jadi ke 6925 dengan target atau catatan untuk menutupi gap yang sudah terjadinya panic selling diakibatkan oleh operasi pembagian dividen tanggal 16 Juni untuk ex-date-nya. Jadi untuk Mbappe ya semoga saya dapat gambaran ya, karena by technical sih menurut saya masih bergerak ranging. Namun volume ini cukup volatile, ya semoga saja nggak terjadinya dead crossing dari kondisi momentum. Lanjut, di sini ada saham LPL. MLPL slowly masih bergerak up dan bahkan juga sudah berhasil closing di atas EMA 34 dan EMA 21. Kalau memang EMA 34 dan EMA 21 berhasil membuat golden crossing dan juga adanya higher low, adanya higher high, maka ini ada potensi untuk membuat pola reversal seperti itu ya. Jadi kita tunggu dulu. Ada kemungkinan
MLPL terkoreksi terlebih dahulu untuk diangkat naik. Itu bisa jadi. Ya, selama MLPL nggak membuat lower low, yaitu kalau memang harganya masih bertahan dan nggak menembus 134, seharusnya masih aman. Apakah kita harus nunggu sampai 134? Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Kita bisa antisipasi atau nanti di 153, kalau memang terkoreksi, semuanya 153 di breakout, ya kita bisa exit. Tapi kalau memang masih bisa bertahan, maka masih ada peluang besar untuk diangkat naik. Setidaknya sih seharusnya ada potensi diangkat ke EMA 90 ya. Itu untuk MLPL. Lanjut langsung, di sini ada saham PTPP. PTPP closing di harga 895 dengan persentase minus 0,56%. Perhatikan ya bahwa PTPP slowly memang terlihat adanya perlawanan di demand area kuat atau di kotak ungu ini, yaitu di harga 830 hingga 885. Dengan demikian sih seharusnya masih ada potensi bergerak up, namun dengan kondisi sekarang masih bergerak sideways dengan range 885 hingga 980. Sementara juga PTPP masih di bawah EMA 90, 34, dan 21, dan harganya nggak kemana-mana. Jadi memang masih bagi kita yang memiliki saham ini masih di PHP. Namun apakah untuk masa depannya oke? Menurut saya masih oke, karena kita juga perlu saham ini terutama tol terus berjalan, dan ada ya salah satu news yang sangat sekali kita kenal, yaitu ada pembangunan IKN. Oke, jadi buy news masih oke. Ya kita masih bisa gabungkan buy price action, yaitu teknikalnya. Jadi kalau memang dia breakout lagi 980 untuk kesekian kalinya, dia breakout, ya ada potensi bergerak up menuju 1060. Dengan kondisi sekarang, apakah better wait and see atau yang sudah punya boleh hold? Yang sudah punya boleh hold, karena kalau memang mau di cut loss atau exit sekarang ya juga sudah nanggung. Seharusnya kalau mau cut loss ya jauh-jauh dari kapan hari, tapi dengan kondisi sekarang ya better wait and see dan di hold. Oke, lanjut, di sini ada saham BSDE. BSDE closing di harga 900 dengan persentase minus 0,55%. Untuk BSDE sementara kalau saya lihat ya masih ada potensi untuk bergerak melemah menuju 885. Karena kenapa? Karena adanya rejection di 910, dan kalau teman-teman perhatikan ini ada minor trend line. Tuh ya, sudah kesentuh adanya minor trend line, menurut saya masih ada potensi untuk bergerak melemah menuju 885. Ya sudah jelas ya untuk BSDE, demand areanya sih masih sama sih di 885 hingga 910. Kalau memang reject sih ada potensi reject ke trend line atau ke EMA 90 garis hitam di harga 933. Itu untuk BSDE. Lanjut, di sini ada saham IATA. IATA closing di harga 159 dengan persentase minus 0,63%. Sementara sudah saya jelaskan bahwa IATA memang masih bergerak ranging dengan demand area di harga 145 hingga 150. Ini demand area, dan untuk resistance-nya di 170. Jadi kalau memang harganya masih bergerak sideways, begitu IATA menyentuh 145 150, ya maka ada potensi diangkat naik ke 170. Ya, setelah menyentuh 170 maka ada potensi untuk koreksi lagi dan terus hingga terkonfirmasi breakout resistance atau support, itulah sideways. Dengan kondisi sekarang, menurut saya IATA masih bergerak ranging dan belum ada hal-hal yang signifikan perlu diperhatikan ya. Belum ada hal-hal yang signifikan, jadi menurut saya masih stay di sana saja harga IATA. Gitu dahulu ya. Lanjut, di sini ada saham Temas. Temas hari ini auto reject bawah nih, malah sudah breakout EMA 21 dan EMA 34. Nah, kita nggak tahu untuk Temas ini, ya kalau kita lihat secara sekilas sih masih membuat higher low ya dengan kondisi sekarang, meskipun auto reject bawah. Jadi ini masih membuat higher low dan masih bisa bertahan di atas EMA 90. Apakah dengan posisi sekarang masih bisa kita bilang bahwa masih uptrend? Ya menurut saya sih masih uptrend saja, karena ya kita lihat pergerakannya juga sangat jelas sekali masih naik seperti itu. Setelah diangkat naik dan memang terkoreksi, adanya rebound dikit, ya dengan kondisi sekarang better wait and see. Yang mau serok tunggu di EMA 90 baru bisa diserok. Jangan serok sekarang, karena sudah berhasil breakout dari support 2570 dan breakoutnya juga sampai auto reject bawah.
ya kalau kita lihat masih ada potensi untuk melemah menuju 2370 atau bahkan bisa ke EMA 90. Gitu ya untuk Temas ya. Kita lanjut, di sini ada saham Toys. Toys sementara masih bergerak ranging ke bawah saja. Ini saya kurang tertarik ya, sorry. By technical saya kurang tertarik nih. Karena harga masih di bawah 21 di 490 nggak layak untuk di hold, oke? Nggak layak untuk di hold. Teman-teman, sorry to say, tapi bisa dicek sendiri by broker summary. Sudah saya tunjukkan, videonya bisa di pause dan bisa di zoom ya layarnya. Gitu saja untuk Toys. Lanjut, di sini ada saham GSCO. GSCO closing hari ini di harga 160 dengan persentase plus 4,58%. Sudah terlihat adanya higher high dan adanya higher low. Hal ini menunjukkan memang ada potensi untuk terjadinya reversal di GSCO ini. Apalagi hari ini closingnya juga sudah bertahan di atas 154 bahkan di 160. Tinggal satu step lagi GSCO ada potensi untuk bergerak up lebih jauh. Yaitu di mana? Yaitu kalau memang GSCO berhasil breakout dari harga 167 secara konfirmasi dengan volume yang cukup tinggi, maka ada potensi untuk lanjut naik menuju 192. Ya, jadi untuk GSCO ini menurut saya sih masih ada potensi untuk bergerak naik ya, meskipun terlihat adanya potensi terjadinya dead crossing dari kondisi stokastik momentum. Tuh, kemarin minus 1% saja, volumenya cukup kecil. Hari ini naik 4%, ya volumenya besar, lebih besar. Tuh ya. Jadi untuk GSCO mungkin segitu dahulu. Lanjut, di sini ada saham AHAP. AHAP closing di harga 99 ya. Nah, AHAP ini juga sudah mulai digoreng lagi setelah sekian lamanya. Ini mulai digoreng, sudah mulai naik ya dari 20 Juli, 20 Juli. Nah, kita coba cek saja dari broker summary untuk perdagangan hari ini karena by technical yang nggak ada efisiennya sama sekali. Ketika nih adanya akumulasi tapi yang nggak seberapa besar dari MG dan CC, rata-ratanya 103 dan 100 nih dari perdagangan hari ini. Dan top distributor kurang lebih dipegang oleh MU ya, ini penggerak atau distributor hari ini dengan 33.000 lot jumlahnya dan average price-nya 101. Semoga saja dengan adanya tampilan informasi ini bisa membantu teman-teman sekalian yang mau bergabung di grup prioritas saya, bisa langsung saja kontak admin dengan mengklik atau join di grup Telegram dahulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Gitu saja ya. Thank you dan selamat malam.